Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusril. Saya berasal dari kampus Yayan Sultan Amai Gorontalo, kampus 1 Kota Gorontalo, dari jurusan Hukum Pidana Islam semester 4. Ya, baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang apa itu kriminologi dan viktimologi. Oke. Apa itu yang dimaksud dengan kriminologi? Yaitu kriminologi berasal dari bahasa Latin, yaitu crime dan logos. Crime berarti kejahatan, sementara logos berarti ilmu. Dengan demikian, secara istilah, kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan, atau lebih tepatnya kriminologi mempelajari segala aspek tentang kejahatan di kehidupan. Oke. Nah, sedangkan viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban, dan akibat-akibat penimbulan korban, yang merupakan masalah manusia sebagai suatu sumber kejahatan sosial. Nah, oke, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu kriminalisasi. Baik, dalam ilmu kriminologi ada sebuah proses saat terdapat sebuah perubahan perilaku individu-individu yang cenderung untuk menjadi pelaku kejahatan dan menjadi penjahat. Itulah kriminalisasi. Yang kedua, dekriminalisasi, yaitu akibat bahwa suatu perbuatan yang semula tindak pidana berubah menjadi bukan tindak pidana, sehingga kalau perbuatan itu dilakukan, pelakunya tidak dapat dikenakan sanksi apapun. Itulah yang disebut dengan dekriminalisasi. Baik, selanjutnya ada depenalisasi. Depenalisasi adalah sebagai suatu perbuatan yang semula diancam dengan pidana, ancaman pidana ini dihilangkan, tetapi masih dimungkinkan adanya tuntutan dengan cara lain, misalnya dengan melalui hukum perdata atau hukum administrasi. Nah, itu baik, itu penjelasan dari saya tentang kriminologi. Selanjutnya kita masuk kepada apa itu yang dimaksud dengan viktimologi. Oke, baik, selanjutnya kita akan menjelaskan sedikit mengenai viktimologi, yaitu jenis-jenis korban. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, korban adalah orang yang mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Menurut Arif Gosin, korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri dan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan. Selanjutnya, jenis-jenis korban, yaitu yang pertama, korban non-participating victims, yaitu mereka yang tidak peduli terhadap kejahatan. Ada juga korban yang disebut dengan latent victims, yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban. Dan yang terakhir, ada korban yang disebut dengan projective victim, yaitu mereka yang menimbulkan rangsangan kejahatan-kejahatan terhadap sekitar lingkungan. Baik, mungkin hanya itu sedikit penjelasan dari saya mengenai apa itu kriminologi dan viktimologi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.